Sudah beberapa bulan, Tony lulus dari kuliahnya. Namun, titel sarjana ilmu ekonomi yang ia dapat nyatanya tak cukup untuk mengiming-iming berbagai perusahaan untuk merekrut Tony. Meski agak malu mengakuinya, pada realitanya Tony memanglah pengangguran. Sebenarnya, Tony bisa saja mendapat pekerjaan yang mungkin di bawah ekspektasinya dari seorang lulusan ilmu ekonomi. Barista di sebuah kedai kopi mungkin, tapi Tony yang keras kepala dan gengsi itu tidak sudi menjadi pekerja bawahan. Ia hanya mau mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang besar, minimal startup lah. Selain malu karena tidak punya pekerjaan, Tony juga sebenarnya malu karena tidak punya pasangan. Terlebih, dia yang tidak bekerja pasti akan semakin sulit mencari seorang wanita. Ayolah, wanita mana yang mau berjanji sehidup semati dengan seorang seperti Tony di zaman sekarang? Tak hanya itu, yang paling memalukan bagi Tony adalah saat berkumpul dengan teman-temannya. Bagaimana bisa ia petentang petenteng datang ke kumpulan itu tanpa membawa seseorang pacar dan dengan bangga menceritakan kalau ia itu pengangguran. Tidak mungkin Tony tidak akan pernah datang lagi ke kumpulan seperti itu sebelum ia mencapai standar minimum masyarakat. Namun suatu hari, watak keras kepala Tony luluh oleh seorang wanita lemah lembut dan cantik bernama Amelia. Kepadanya, Tony jatuh cinta setengah mati. Semua beban hidup langsung hilang setiap saat Tony menatap mata Amelia. Setelah seminggu PDKT, mereka akhirnya pacaran. Tak menunggu lama, Tony yang sudah cinta mati kepada Amelia itu mantap ingin meminangnya. Setelah sebulan pacaran, Tony hanya ingin memiliki Amelia seutuhnya. Dia tidak rela jika nanti Amelia jatuh ke tangan orang lain. Tak disangka Amelia menerima lamaran Tony. Amel, begitu ia disapa, pernah berkata kepada Tony, "Mas, aku tahu kamu pengangguran, tapi aku yakin kita bisa berjuang bersama. Aku mau menemani kamu sampai jadi orang sukses." Tentu saja ini membuat hati Tony melunak. Ia tidak pernah menyangka akan menikahi seorang wanita yang mau dengan seorang pengangguran. Sepertinya tujuannya saat ini hanya satu, menikahi Amel dan membahagiakannya. 2 bulan menikah, Tony dan Amel tak berhenti dirundung kebahagiaan. Meski hidup serba kekurangan, mereka tetap bahagia dengan cinta yang masih bersemi di hati. Di bulan ketiga, kebahagiaan mereka memuncak. Amel positif hamil. Mereka sangat berhati-hati dalam merawat buah hati pertamanya itu. Tony belajar sabar, meladeni permintaan istrinya yang macam-macam. Tapi semakin mendekati bulan persalinan, kesabaran Tony semakin menipis. Ia mulai khawatir. Sampai detik ini, Tony masih saja menganggur. Biaya hidupnya selama ini berasal dari uang patungan orang tua Amel dan orang tuanya. Kemarin, Tony sudah diperingatkan orang tuanya untuk segera mencari pekerjaan. Tapi nyatanya, sampai sekarang belum juga ada perusahaan yang mau menerimanya. Tony juga sadar bahwa biaya persalinan tidak murah, apalagi biaya merawat bayinya nanti. Dia bahkan sudah mengap-mengap membelikan segala ngidam aneh Amel saat hamil. Ia mulai frustasi. Tony tak mau munafik bahwa satu-satunya jalan keluar dari permasalahan ini adalah pesugihan. Diam-diam, Tony mendatangi seorang dukun tanpa sepengetahuan Amel. Ia tidak mau kalau Amel
tahu biaya perawatan bayinya nanti berasal dari duit pesugihan. Setelah menceritakan kondisinya, dukun yang didatangi Tony. Syarat yang harus dipenuhi saat melakukan pesugihan. Syaratnya cukup mudah. Kamu harus bersetubuh dengan Nyi Blorong setiap malam 1 suruh. Nanti dia akan berubah jadi siluman ular. Sisiknya akan berguguran dan memberikanmu berkeping-keping emas, kata dukun itu. Apanya yang mudah, Ki? Masa aku harus mengkhianati istriku? Bentak Tony. Kalau tidak mau ya sudah. Saya hanya bisa memberikan solusi itu, kata dukun itu tenang. Tony tidak punya pilihan lain. Dia harus bisa menahan kesal dan amarahnya. Tidak pernah sekalipun ia mau mengkhianati istrinya. Ini dia lakukan demi menyelamatkan keluarganya. Baik, saya akan melakukan itu, balas Tony tunduk. Jangan lupa, kamu juga harus menyiapkan tumbal dari keluargamu biar Nyi Blorong tetap awet muda. Mbah dukun itu. Tony membelalak, mana mungkin ia mau menumbalkan salah satu keluarganya untuk pesugihan ini. Tapi tetap saja, nasi sudah menjadi bubur. Tony pasrah dan hanya menganggukkan kepala mendengar itu. Semalam bertepatan dengan malam 1 suruh. Tony tentu saja sudah melakukan ritual itu. Tapi Tony kian bingung. Nyi Blorong memberinya tenggat waktu untuk menentukan siapa keluarganya yang akan ditumbalkan. Yang pasti, Tony tidak mau mengorbankan Amel. Ia adalah belahan jiwanya. Jika Amel mati, ia juga harus mati. Tony juga tidak bisa menumbalkan orang tuanya. Ia tidak mau membalas air susu dengan air tuba. Satu-satunya harapan adalah bayinya sendiri. Lagian, Tony masih bisa punya anak lagi nanti. Entah apa yang terjadi dengan akal sehat Tony saat ini. Tapi, dia sangatlah tertekan. Lagi pula, bagi Tony, bayi itu terasa membebani hidupnya dengan Amel. Kalau saja dia tidak ada, pasti Tony tidak akan seputus asa ini. Dan pasti bahagia saja hidup dengan Amel. Keputusan Tony bulat. Ia akan menumbalkan anaknya sendiri. Tony berangsur-angsur kaya setelah itu. Dia bilang duitnya itu berasal dari pekerjaan barunya. Setiap kali ditanyai Amel. Tapi bukan itu yang membuat Amel heran saat ini. Baru saja ia mengalami kejadian aneh. Bayinya yang ada di dalam kandungan tiba-tiba saja menghilang. Kejadian itu membuat Amel sangat terpukul. Ia menangis berhari-hari. Amel juga tidak bisa tidur dan menolak makan. Tony yang sekarang berduit akhirnya membawa Amel ke dokter untuk diberikan perawatan. Namun semua itu sia-sia. Karena Amel tidak kuat dengan guncangan itu. Peristiwa menyedihkan itu telah mempengaruhi mental Amel. Ia mulai bicara melantur. Bahkan sekarang Amel sudah tidak bisa mengenal siapa Tony. Tony sangat sedih melihat keadaan istrinya itu. Dia tidak tahu kehilangan anaknya akan membuat Amel menjadi gila. Tony menyesal sudah melakukan pesugihan ini. Kini ia sadar bahwa pesugihan hanyalah menjanjikan kenikmatan yang fana. Sementara pelakunya akan mendapatkan sengsara yang tidak berkesudahan.